Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, kita melanjutkan taklim sebagaimana biasa di pekan pertama dan kedua, pembahasan Sirah Nabawiyah dengan rujukan utama kitab Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan dengan rujukan kitab-kitab yang lain. Baik hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan sudah sampai di kisah Nabi Yakub alaihi salam. Sebelumnya kita sudah membahas Nabi Ibrahim dengan 3 orang istrinya yang masuk dalam catatan sejarah perjalanan, tapi yang sebenarnya istri Nabi Ibrahim itu ada 4. Kemudian kita membahas Nabi Ishak sebagai putra kedua dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ismail kita bahas di lain kesempatan, karena kalau membahas Nabi Ismail nanti pembahasannya langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ismail kita tangguhkan dulu ya. Pembahasan Nabi Ismail kita tangguhkan dulu. Kita membahas Nabi Ishak alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya sudah dibahas tentang Nabi Ishak yang punya anak kembar, yakni namanya Yakub, yang kita kenal dengan Nabi Yakub alaihi salam, dengan saudara kembarnya atau kakaknya yang bernama Ais. Pada akhirnya nanti Ais ini menjadi nenek moyang bangsa Romawi, dan Nabi Yakub kemudian menjadi nenek moyang Bani Israel. Yakub sendiri dalam bahasa Ibrani itu punya gelar, punya julukan Israel. Isra itu artinya hamba dan Il artinya Tuhan. Isra itu artinya hamba dan Il itu artinya Tuhan. Jadi Israel artinya hamba Tuhan, atau kalau dalam bahasa Arab Abdullah. Itu gelar atau julukan bagi Nabi Yakub alaihi salam. Baik hadirin rahimakumullah, ini tentang kisah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak sudah dibahas sebelumnya. Ini tentang kemarin sudah dibahas juga tentang kisah Nabi Yakub dengan pamannya atau yang bernama Haran, yang dia berusaha dalam tanda kutip mati-matian karena memang cinta mati kepada seorang perempuan bernama Rahel atau Rohil, ya sudah sampai situ ya. Dan perjuangan untuk mendapatkan cinta seorang Rahel itu butuh waktu 7 tahun kali 2 atau 14 tahun 14 tahun, dan digunakan selama waktu itu untuk menggembalakan kambing. Itu salah satu bentuk maharnya, sehingga para ulama berkomentar boleh mahar itu bentuknya jasa atau tenaga. Mahar pernikahan itu bentuknya jasa atau tenaga, tapi itu zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad harus ada bentuk materi, harus ada bentuk materi. Baik hadirin rahimakumullah, Nabi Ishak punya istri 2, Lea dan Rahel. Ini 2 bersaudara, ya kakak beradik. Lea kakaknya, Rahel adiknya. Kemudian dari Lea Nabi Yakub diberikan bonus, diberikan hadiah seorang hamba sahaya bernama Zulfa. Kemudian untuk Rahel diberikan juga hamba sahaya bernama Bilha. Dari
Dari Laya lahir 6 orang anak yang masyhur, ada yang menyebutkan 7 orang anak. Yang satu ini perempuan. Nah, perempuan kan dalam silsilah memang tidak terlalu dipandang gitu. Dan memang itu juga masih diperdebatkan. Yang masyhur itu 6 jumlah anak dari Laya atau Lea. Yang pertama Robil atau Ruben, kemudian Samun atau Simeon, kemudian Levi, kemudian Yehuda. Nah, ini yang terkenal kemudian menjadi bangsa Yahudi. Kemudian Isakhor, dan yang terakhir ada Zebulon. Itu 6 orang anak Nabi Yakub dari istrinya Leah. Kemudian dari istrinya yang bernama Rahel punya anak Yusuf dan Benyamin. Kemudian dari Zulfa atau Zilfa punya anak Gad dan Asher. Yang terakhir dari Bilha itu punya 2. Yang pertama Dan sama Naftali. Kalau seorang yang merdeka menggauli hamba sahaya meskipun tanpa melalui pernikahan dan punya anak, maka anak yang lahir itu merdeka, tidak menjadi budak, tidak menjadi hamba sahaya. Baik, hadirin rahimakumullah, dari 4 wanita ini Nabi Yakub memiliki 12 anak ya. 13 sama yang perempuan tadi yang riwayatnya diperselisihkan. Nah, Nabi Yakub tadi disampaikan bahwa beliau memiliki gelar atau julukan Israil. Maka ke-12 anak Nabi Yakub kemudian punya nama lain, disebut dengan Bani Israil. Bani artinya anak, keturunan, Israil artinya ya julukan Nabi Yakub. Di Al-Quran banyak Bani Israil, kalimat Bani Israil. Kalau atau kalimat Bani yang lain Bani Adam. Kalau maksud Bani Adam berarti anak keturunan Nabi Adam alias manusia. Baik, hadirin rahimakumullah, dari ke-12 anak Nabi Yakub ini masing-masing kemudian menjadi bangsa atau kabilah yang besar. Ruben punya bangsa sendiri, kemudian Levi punya bangsa sendiri, Yehuda menjadi bangsa sendiri, kemudian Yusuf juga punya bangsa sendiri, Benyamin, semua punya anak keturunan yang menjadi nama. Jadi diambilnya dari nama nenek moyang mereka. Baik, hadirin rahimakumullah, Nabi Yakub menikahi kedua istrinya itu kan di Haran ya, di Haran sebelah barat Palestina kalau di peta. Kemudian kembali lagi ke Palestina, ke Yerusalem, membawa seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya setelah punya anak dan keluarga besar gitu, menjadi besar, yang kemudian sudah akur karena waktu awalnya kan Nabi Yakub dengan Ais itu ada perang saudara lah ya. Karena kesalahan Nabi Ishak waktu mendoakan salah satu anaknya yang ditujukan untuk Ais, ternyata malah ke Yakub alaihissalam. Baik, hadirin rahimakumullah, dan janji bahwa doa-doa ya, ketika doa-doa yang dipanjatkan oleh bapaknya, oleh Nabi Ishak itu terwujud, terkabul, Nabi Yakub itu berjanji, bernazar akan satu, membangun tempat ibadah yang kemudian dibangunlah Baitul Maqdis, kemudian mengeluarkan atau menginfakkan 10% dari harta kekayaan yang dimilikinya atau penghasilannya. Dan Baitul Maqdis kemudian menjadi rumah kedua bagi masyarakat saat itu ya. Ka'bah sudah ada ya, Ka'bah sudah ada, kemudian dibangun kembali Baitul Maqdis. Baik, hadirin rahimakumullah, ini kemarin sudah dibahas ya, bahwa yang pertama itu adalah Ka'bah, yang kedua adalah Baitul Maqdis. Nah, ini silang pendapat kemarin sudah disampaikan. Ini alasan kenapa Ka'bah dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah satu orang yang membangunnya, yakni Nabi Adam alaihi salam, karena bentuknya sama ya, pondasinya sama ya. Ada kesimpulan tidak mungkin dua bangunan yang sama persis itu dibangun oleh dua orang yang berbeda, pasti satu orang yang sama. Baik, kita lanjut ke ini, nanti ada pembahasannya setelah Nabi Sulaiman ya. Sebelum diutusnya Nabi Isa ada
beberapa perombakan yang terjadi pada Baitul Maqdis. Kita membahas Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau nggak salah ini sudah dibahas juga ya? Ya, sudah dibahas ya. Tentang Nabi Yusuf ya. Betul enggak, Pak? Ada yang masih ingat? Oh, kepergok ya, betul ya. Baik, sampai kepergok katanya. Baik, berarti nah ini ya. Oh sudah jauh sekali ya. Baik. Karena 2 pertemuan terakhir kemarin nggak pakai ini ya, nggak pakai slide. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini kisah Yusuf di Mesir ketika dibuang oleh saudaranya, kemudian ditemukan oleh kelompok musafir atau sekelompok pedagang yang kemudian membawa Nabi Yusuf kecil, waktu itu usianya sekitar 5-8 tahun, dibawa ke Mesir untuk kemudian dijual. Dan waktu itu yang membeli Yusuf adalah seorang bernama Kitfir atau punya gelar atau julukan Al-Aziz, yang kelebihannya adalah punya firasat yang kuat, ya, punya firasat yang kuat. Baik, hadirin rahimakumullah, terakhir disampaikan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Ra'il binti Romayil, nama aslinya yang kita kenal dengan Zulaikha. Nabi Yusuf tergoda atau enggak? Nabi Yusuf tergoda? Ketika digoda oleh perempuan, Nabi Yusuf tergoda enggak? Tergoda apa? Emang Nabi Yusuf bukan laki-laki normal? Nabi Yusuf itu laki-laki yang sangat-sangat normal. Enggak lagi lapar, tiba-tiba disuguhin makanan yang kita suka. Apa Pak? Semur jengkol? Atau apa? Enggak lagi lapar, tiba-tiba nyium aroma semur jengkol. Aduh, enak banget gitu. Ada hasrat tergoda. Tapi tindakan berikutnya kan yang kemudian membedakan apakah melanjutkan ketergodaan itu ataukah tidak. Nah, Nabi Yusuf secara manusiawi tergoda. Bahasa Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh ada ketertarikan, ada hamma, ada himmah antara Yusuf kepada Zulaikha, begitupun Zulaikha kepada Yusuf. Tapi tergodanya Yusuf karena digoda, karena ya pintasan aja gitu. Orang depan mata gimana nggak tergoda? Tapi kan yang sekali lagi yang membedakan adalah tindakan yang selanjutnya. Kemudian Nabi Yusuf menghindar dan Zulaikha menyadari bahwa ini laki-laki ini mau kabur gitu, mau lari. Sehingga ketika Nabi Yusuf berusaha berlari sekuat tenaga, dan kemudian Zulaikha juga menarik bajunya Nabi Yusuf dengan sekuat tenaga sehingga robek. Nah, kemarin belum sempat praktek ya. Kan sekuat apa tarikan Zulaikha dan sekuat apa larinya Nabi Yusuf sehingga mengakibatkan bajunya robek, itu sekuat apa? Dan kayaknya ini butuh praktek gitu. Barangkali ada relawan gitu. Ada nggak Pak? Satu orang narik, satu orang lari gitu, sampai robek Pak. Harus sampai robek. Sehingga terukur gitu kekuatannya bagaimana. Silakanlah nanti mungkin di tempat masing-masing atau di mana lah. Ya, antar anaknya selalu coba praktek. Padahal Zulaikha kan seorang perempuan, tapi bisa sampai membuat baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf itu robek. Berarti kan sangat kuat. Begitupun Nabi Yusuf berlarinya sangat kuat gitu. Dan ternyata ketika Nabi Yusuf sudah sampai di pintu, suaminya Zulaikha yang tadinya mau dinas keluar kota itu putar balik karena merasa ada yang nggak beres nih di rumah gitu. Begitu kepergok, nah ini Pak ini
poin atau pelajaran. Hati-hati kepada orang yang mengaku sebagai orang yang dizolimi. Hati-hati kepada orang yang mengaku sebagai korban. Ya. Bukan pasti ini, tapi hati-hati saja. Hati-hati saja. Hati-hati kepada orang yang tiba-tiba datang atau mengaku sebagai korban. Bisa jadi dia adalah pelaku yang sebenarnya. Cuma hati-hati saja. Cuma hati-hati saja. Karena begitu kenyataannya. Belum ditanya, belum sempat ada dialog di antara mereka, Zulaikha langsung membuka pembicaraan. Apa yang akan kau lakukan, suamiku, kepada orang yang punya niat buruk kepada keluargamu atau kepada istrimu? Nah, Nabi Yusuf kan kaget, loh kok tiba-tiba dituduh gitu. Kenapa melakukan demikian? Nah, secara psikologis kan seperti itu, supaya tidak ketahuan, supaya orang yang menjadi korban itu tidak lapor duluan gitu. Makanya ya pelaku yang lapor duluan. Bapak pernah nggak ke anak begitu? Tiba-tiba anak datang mengaku apa gitulah. Adiknya dizolimi oleh kakaknya, padahal adiknya yang memang bikin ulah pertama kali. Pernah begitu, Pak? Kadang-kadang ada yang seperti itu, kadang-kadang. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, ini antara kebenaran dan harga diri, bahwa ketika Zulaikha mengaku menuduh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf jelas tidak mengaku, ada harga diri dong yang harus dijaga. Tidak begitu saja terjadi perdebatan ya antara Yusuf dengan Zulaikha. Bukan saya, kok saya yang dituduh, justru istri Tuhan yang menggoda saya. Ya Zulaikha juga, mana mungkin saya menggoda. Wah, terjadi perdebatan alot, sehingga solusinya adalah kata seorang saksi. Nah, kemarin sudah disampaikan, yang berbicara itu adalah salah satu pelayan atau ajudan atau yang mendampingi Al-Aziz. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa salah satu ajudannya itu, salah satu pelayan itu membawa bayi, yang kemudian bayi itu berbicara, lihat di manakah robek bajunya Yusuf. Kalau di belakang, Zulaikha yang salah. Kalau bajunya Yusuf yang di depan robeknya, maka Yusuf yang salah. Sehingga para ulama menyebutkan ada dua orang bayi yang berbicara ketika masih kecil gitu. Ada dua orang yang sudah bisa berbicara ketika masih bayi, yakni Nabi Isa dan bayi pada zaman Nabi Yusuf itu. Dilihatlah, ternyata yang robek ya bagian belakang. Diputuskan, sudah ketahuan siapa yang salah, Zulaikha. Tapi kata Al-Aziz, ya kan ada harga diri juga yang harus dijaga. Nabi Yusuf disuruh tutup mulut, Nabi Yusuf disuruh tutup kasus. Sudah, wahai Yusuf, lupakan masalah ini, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dia tetap memberikan peringatan gitu ya kepada istrinya, bahwa memang dia bersalah, disuruh bertaubat. Istrinya disuruh bertaubat. Baik, hadirin rahimakumullah. Al-Aziz sadar bahwa istrinya punya aib, punya cacat dalam hal ini ya, dalam masalah kehormatan. Tapi ya ditutupi. Kenapa? Karena kalau itu terekspos, ya harga dirinya bisa hancur gitu. Ada yang menyebutkan, hadirin rahimakumullah, tapi ini masih diperdebatkan ya tentang kesohihannya, bahwa memang Al-Aziz itu tidak punya kemampuan sebagai seorang laki-laki. Paham ya? Paham ya? Al-Aziz itu tidak punya kemampuan sebagai seorang laki-laki. Tapi ini sekali lagi masih diperdebatkan. Baik, hadirin rahimakumullah, informasi tentang kejadian itu kemudian tersebar.
Ya, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan bangkai, ya pasti akan tercium juga. Dan informasi itu bahwa seorang Zulaikha, wanita terhormat, wanita ya istrinya menteri lah gitu, istri pejabat, menggoda seorang laki-laki yang dalam hal ini masuk dalam kategori seorang budak. Nabi Yusuf itu ya oleh orang-orang Mesir dianggap sebagai budak karena kan dibeli. Meskipun Yusuf sendiri tidak diperlakukan sebagai seorang budak di tengah keluarga Al-Aziz itu, dimuliakan gitu. Hanya memang Yusufnya yang tahu diri, dimuliakan. Tapi ya orang-orang Mesir menganggap Yusuf itu ya budak. Kemudian ketika sudah tersebar seperti itu, ada cemoohan. Malu dong, masa harus menggoda budak. Hadirin rahimakumullah, sebagai catatan ya, hubungan antara perempuan dengan laki-laki di luar pernikahan pada saat itu wajar, Pak. Ya, pada saat itu wajar. Mesir itu ya bukan orang-orang yang beragama, jauh dari nilai-nilai agama. Jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan mereka hampir tidak mengenal siapa Tuhannya gitu. Jadi hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu biasa. Yang menjadi aib adalah seorang yang terhormat menggoda pembantu, gitu aja lah kalau di kita. Menggoda seorang budak. Jadi itu yang menjadi catatan aibnya. Bukan masalah merayunya, bukan. Tapi merayu siapanya gitu. Dan lama-lama kan Zulaikha panas juga gitu ketika diobrolin mungkin di grup WhatsApp-nya itu kalau sekarang ya grup sosial medianya tuh rame, dicemooh gitu dan lain-lain lah. Akhirnya dia ingin membuktikan bahwa dirinya itu bisa dianggap wajar. Wajar loh kalau saya menggoda seorang budak kalau budaknya macam ini gitu. Wajar loh kalau saya menggoda seorang pembantu kalau yang digoda adalah Yusuf gitu. Akhirnya dia mengundang seluruh perempuan-perempuan bangsawan Mesir pada saat itu, diundang untuk menghadiri jamuannya. Sebenarnya maksudnya itu bukan menikmati jamuan, tapi ingin menghadirkan Yusuf karena memang Nabi Yusuf tidak diekspos, Pak. Ya di rumah terus. Itu jarang-jarang keluar rumah. Kemudian disuguhi makanan dalam riwayat yang bisa yang paling masyhur bahwa makanan itu buah-buahan, intinya untuk mengkonsumsinya itu butuh pisau. Dan disebutkan waktu itu yang disuguhkan adalah lemon. Buah lemon, ya. Jeruk lah, sejenis jeruk. Ketika mereka sedang asik menikmati lemon, menikmati memotong lemon itu, Yusuf disuruh lewat doang, nggak menyapa, nggak disuruh negur, nggak, lewat doang, gitu, lewat doang. Apa yang terjadi? Nah, ini kan kisahnya masyhur bahwa mereka kemudian waqatta'na aydiyahunna. Bahasanya waqulna hasyalillah. Hasyalillah itu kalau di kita Masya Allah gitu, atau ungkapan kekaguman lah, ungkapan kekaguman. Ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ini gambaran gitu. Emang mereka pernah lihat malaikat? Orang-orang Mesir pernah melihat malaikat, Pak? Ya kalau dari kalangan perempuan kita nggambarinnya kan bidadari ya, Pak. Cantik bagai bidadari. Emang pernah lihat bidadari, Pak? Nah, kan kita sering tuh digambarkan cantiknya Mbak bidadari. Emang pernah lihat bidadari? Kan enggak. Ini kan gambaran cantik luar biasa. Nah, ini laki-laki saat itu saking gagahnya, saking gantengnya, wah luar biasa, menakjubkan. Digambarkan seperti malaikat, padahal mereka sendiri belum tahu itu, nggak tahu malaikat itu rupanya kayak gimana gitu. Jadi hiperbolanya itu sudah sampai ke batas malaikat gitu. Ini bukan manusia, ini
malaikat sambil kemudian mana ini? Ya, wa qata'na aydiyahunna, memotong-motong, bukan memotong, memotong-motong, atau bahasa lain mengiris. Lagi asik motong-motong lemon, kena tangan dan gak kerasa. Padahal kalau kita motong, kalau kita ada luka kemudian terkena lemon, rasanya gimana, Pak? Oh, perih luar biasa itu, tapi gak kerasa, hilang kesadaran, seolah tidak ada di alam dunia. Pak pernah melihat perempuan sampai begitu, Pak? Melongo gitu, saking cantiknya. Pernah, Pak? Saya bukan survei sih, melihat catatan sejarah, kayaknya tidak ada gitu laki-laki yang terpesona kepada perempuan sampai kehilangan kesadarannya. Kayaknya tidak ada ya. Jadi kalau dibandingkan antara laki-laki dengan perempuan, antara cintanya itu, antara senangnya itu bisa lebih gila perempuan. Ini mohon maaf, bukan diskriminasi, bukan ya, tapi ini fakta gitu. Laki-laki kalau ngelihat idola biasa aja gitu, tapi kalau perempuan ngelihat idolanya, wah, bisa histeris itu. Betul, Pak? Punya istri, Pak? Sudah punya istri, Pak? Istri punya idola, Pak? Istrinya mungkin hobi apa? Drakor. Ngelihat aktor drakor tuh, waduh. Kalau Bapak punya istri kemudian senang sama drakor dan sampai dipajang, dilihat gitu, apa fotonya atau videonya, nggak usah cemburu, Pak, ya, nggak usah cemburu. Dan bisa dipastikan istri yang seperti itu tuh nggak akan selingkuh. Kenapa? Karena Bapak adalah selingkuhannya. Karena pacar aslinya itu yang itu katanya. Pacar hayalan, suami hayalan. Semoga enggak begitu ya, Pak ya. Semoga enggak begitu. Baik, hadirin rahimakumullah. Para perempuan yang diundang oleh Zulaikha mengiris-ngiris tangannya. Dan ternyata kemudian ini yang harus diluruskan kan, yang harus diluruskan. Kata Zulaikha, kalian baru ngelihat Yusuf sekali aja udah mengiris-ngiris tangan. Kebayang nggak gimana perasaan saya berkomunikasi, bertatap muka, wah sering gitu ketemu Yusuf tiap hari, tiap waktu. Gimana saya nggak tahan gitu, mengendalikan hasrat dari seorang perempuan kepada laki-laki. Yang lain saja baru ngelihat sekali langsung mengiris tangan. Jadi ya ini pembuktian dari seorang Zulaikha kepada para wanita Mesir saat itu bahwa dirinya tidak salah melakukan hal demikian, ingin dimaklumi. Dan ternyata komentar dari para wanita itu akhirnya kemudian menyalahkan Yusuf. Oh, kalau begini caranya ini bukan Zulaikha yang salah, ini Yusuf yang salah. Kenapa harus nolak sih? Timbang dilayanin doang udah selesai kan, nggak akan panjang urusannya gitu. Bahkan wanita-wanita itu minta jatah, Pak, kepada Zulaikha, minta izin, boleh nggak kita dapat giliran sekali saja. Jadi rebutan, Pak. Nabi Yusuf direbutin, ingin digilir para wanita-wanita itu. Bapak kalau di posisi Nabi Yusuf gimana, Pak? Mohon maaf saya sering keluar. Ini kan sebagai apa ya? Gambaran perbandingan antara kita dengan Nabi Yusuf itu ya antara langit dan sumur lah gitu. Kalau langit dan bumi kan masih kurang jauh antara langit dan sumur, Pak.
Makanya kan wajar ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf waktu Mi'raj, karena kata Nabi Muhammad ketampanan atau kegantengan Nabi Yusuf itu ya 50%. Dari 100, 50% ke Nabi Yusuf, 50% dibagi-bagi ke yang lain. Nah, kita ini kebagian 50% dibagi-bagi sekian berapa? Sekian banyak orang. Kemudian saat itu ya Nabi Yusuf bukannya senang, Pak, tapi malah makin terhimpit kehidupannya, makin sempit gerak-geriknya. Karena setiap kali Nabi Yusuf mencoba untuk keluar rumah, ya harus pakai penutup, harus menutup identitas. Karena kalau Nabi Yusuf keluar rumah itu sering mendapatkan percobaan perculikan dari para wanita. Ustaz Dalit mau diculik wanita, Pak? Diculik ibu-ibu. Dia sering mendapatkan percobaan penculikan. Makanya kan kata Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih saya sukai daripada kehidupan yang seperti ini. Mendingan di penjara lah sudah. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Allah mengijabah. Allah mengijabah karena kan Nabi Yusuf berdoa, ya Allah kalau begini mendingan di penjara. Mendingan di penjara. Nabi Yusuf lebih memilih di penjara karena berusaha menghindari dosa, berusaha menghindari kesalahan. Ini perbedaannya. Di kita banyak yang di penjara karena salah. Nabi Yusuf di penjara itu ya karena ingin menghindari dosa. Diijabahlah, ya diijabah oleh Allah dengan cara ini, Pak. Sebab di penjaranya Nabi Yusuf nih bukan karena menggoda ya, bukan karena menggoda, tapi karena doanya. Karena doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa supaya masuk penjara saja dan dikabulkan. Apa bentuknya? Semakin hari cemoohan kepada Al-Aziz itu semakin gencar, bahwa antara Al-Aziz dengan Zulaikha, antara Kitfir dengan Zulaikha itu ya ada catatan aib lah, gitu, ada catatan aib. Nah, akhirnya kemudian Kitfir melaporkan Yusuf, ya, melaporkan Yusuf sebagai tuduhannya sebagai pelecehan seksual lah kalau sekarang, pelecehan seksual. Dilaporkanlah Yusuf kepada yang berwajib saat itu, sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Alasannya, deliknya, tuduhan percobaan, ya pelecehan seksual lah, ya pelecehan seksual. Itu alasannya, Pak. Alasan Nabi Yusuf masuk penjara karena dimasukkan oleh atau dilaporkan oleh Kitfir karena terlalu dahsyat gitu, cibiran-cibiran dari luar. Tapi sekali lagi Nabi Yusuf yang meminta, pertamanya Nabi Yusuf yang minta, Allah ijabah. Wasilahnya ya seperti itu, ya dilaporkan oleh tuannya sendiri. Baik, hadirin rahimakumullah, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Beres tuh hiruk pikuk kekacauan yang terjadi di luaran itu tidak lagi menjadi masalah gitu, tidak lagi menjadi pikiran bagi Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dipenjara, kemudian Nabi Yusuf satu ruangan dengan dua orang. Yang pertama Nabwa atau Nebua, yang kedua kemudian Majlas. Nabwa ini yang namanya tukang pemberi minum raja, menyediakan air minum untuk raja. Kemudian kalau yang Majlas ini pembuat roti. Nabi Yusuf menampakkan akhlak, menampakkan perilaku yang budi pekerti yang luhur lah ketika di penjara. Beliau sholat, beliau yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana seorang muslim. Perlu diingat, Nabi Yusuf seorang muslim, mewarisi dari nenek moyangnya, mewarisi dari
Nabi Yakub, mewarisi dari Nabi Ishak, mewarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Ishak Muslim, Nabi Yakub Muslim, Nabi Yusuf juga Muslim. Jadi Nabi Yusuf itu sebagai seorang Muslim, menampakkan akhlak sebagai seorang Muslim. Dan itu dakwah yang paling sempurna, dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan. Jadi orang melihat Islam itu ya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, betul? Nah, itu yang paling efektif. Kalau teriak-teriak doang kurang efektif, kurang efektif. Sama seperti tahapan dalam berdakwah kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Tahapan dakwah itu 3. Bil hikmah, mau'izah hasanah, baru kemudian mujadalah. Contoh kepada yang terdekat saja. Kita kepada anak. Kalau kita mau anak kita rajin ke masjid, jangan disuruh, Pak, tapi diajak, gitu, diajak. Sebelum ngajak ya kitanya dulu rajin ke masjid, kitanya rajin ke masjid. Baru anak sudah dewasa, kok ini anak nggak mau ngikut, baru diajak, yuk ke masjid. Jangan nak ke masjid. Ntar kalau kitanya nggak rajin ke masjid, anak akan ngejawab, ya kan? Nyuruh ke masjid, bapaknya aja enggak. Ya kan gitu kan. Jadi kalau diajak, nah mau nggak mau kan anak ngikut. Dia tidak ada kesempatan untuk membantah kalau melihat bapaknya duluan ke masjid. Kalau misalkan diajak masih tidak mau, baru kemudian mau itu hasanah, dinasihati. Nah, ayo ke masjid. Kalau kamu nggak ke masjid, nggak rajin ke masjid, dinasihatin lah, ya, dengan cara yang baik, nasihat yang baik. Kemudian kalau dinasihatin masih juga tidak mau, baru mujadalah. Mujadalah itu diajak diskusi, ditanya, kenapa sih tidak mau ke masjid? Udah bapak ajak, udah bapak nasihatin, udah dicontohin, udah dinasihatin, kenapa kok tidak mau ke masjid juga? Dia kan pasti ngasih alasan tuh, baru kemudian kita bantah sampai akhirnya ya kalah gitu, hujahnya itu kalah. Kenapa? Ya kebenaran pasti akan menang. Itu tahapan dalam berdakwah. Bil hikmah, mau'izah hasanah, kemudian baru mujadalah. Jangan kemudian tiba-tiba baru mau diajak udah didebat gitu. Mental orang. Ini apalagi kalau dalam yang skopnya lebih luas ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Nabi Yusuf kemudian ya mendengarkan apa yang terjadi kepada dua orang ini, masing-masing punya mimpi. Dulu warga Mesir itu ya sangat sangat tergantung kepada mimpi. Jadi kalau mimpi itu tidak dianggap sebagai bunga tidur biasa, itu pasti ada maksud gitu. Ketika mereka bermimpi pasti ada maksud. Mimpi apa? Wah, apa ini maksudnya nih? Mimpi apa nih maksudnya gitu. Dan dua orang ini kemudian bermimpi. Mereka bertanya, melihat Yusuf begitu rajin ibadahnya, melihat Nabi Yusuf adalah orang yang soleh, mereka beranggapan bahwa Yusuf punya kemampuan untuk menjelaskan mimpi. Maka ditanya, maksudnya apa ya? Saya mimpi begini nih, maksudnya apa ya? Saya mimpi begini, maksudnya apa ya? Tapi kemudian sebelum Nabi Yusuf menjelaskan, Nabi Yusuf minta syarat, saya akan menjelaskan maksud dari mimpi kalian, tapi mau nggak bergabung dulu? Kita temenan, kita menjadi saudara seiman. Maksudnya bagaimana? Kata Nabi Yusuf kemudian baru masuk. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum yuqinun.
sesungguhnya aku ini sudah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya meninggalkan agama orang-orang Mesir. Jadi Nabi Yusuf seolah pernah ada di sana gitu, seolah pernah bergabung dengan mereka. Jadi bahasanya ini taraktu millata qaumin. Padahal kan Nabi Yusuf memang nggak pernah dari awal, nggak pernah beribadah atau menyembah selain kepada Allah. Tapi bahasanya ini taraktu millata qaumin, aku sudah meninggalkan agama kaum atau agama kalian. Aku tidak lagi agama sebagaimana beragamanya kalian. Iman kita beda nih. Kalau mau, yuk kita satukan frekuensi dulu, gitu. Baru kemudian dijelaskan penjelasannya bahwa intinya si pemberi minum raja akan dibebaskan, yang si pembuat roti akan dihukum, akan dieksekusi. Hadirin rahimakumullah. Dan ternyata terbukti salah satu dari mereka bebas dan salah satunya lagi dieksekusi. Jadi dikeluarkan dari penjaranya itu dieksekusi. Dan Nabi Yusuf ketika si pemberi minum raja yang mau dibebaskan itu, Nabi Yusuf bilang, sampaikan kepada rajamu bahwa ada aku di sini. Sampaikan kepada rajamu bahwa ada aku di sini. Maksudnya Nabi Yusuf minta pertolongan, minta bantuan kepada orang yang bebas itu supaya bisa dibebaskan melalui raja, tentang kemampuannya, ya, tentang kemampuannya yang bisa menjelaskan, yang bisa mentakwil mimpi. Tapi kemudian itu dilupakan, ya, orang itu dibuat lupa oleh setan. Tapi para ulama lebih sepakat bahwa sebagaimana Nabi Muhammad SAW, andai Yusuf tidak mengatakan demikian, dia pasti akan bebas. Andai Yusuf tidak mengatakan demikian, dia pasti akan bebas dalam waktu yang cepat gitu, dalam waktu yang cepat. Nah, karena Nabi Yusuf minta tolong kepada manusia, jadi ya Allah tangguhkan. Ini masalahnya seorang nabi, Pak. Seorang nabi tentang ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian malah minta bantuan kepada manusia. Kita minta tolong kepada Allah harus bentuknya ya mungkin bisa Allah kirimkan melalui manusia, tapi tetap mintanya sama Allah. Nah, Nabi Yusuf tuh malah nyuruh orang gitu. Padahal cepat atau lambat ya, bahkan sebenarnya bisa lebih cepat gitu. Baik, hadirin rahimakumullah. Nabi Yusuf akhirnya tinggal di penjara itu selama beberapa tahun. Ada yang menyebutkan Ibn Asinin itu kurang dari 10 tahun lah. Jadi mendekati 10 tahun. Ada yang menyebutkan lebih. Yang jelas lumayan lama di penjaranya itu. Baik, hadirin rahimakumullah. Kata Ibnu Katsir, dakwah Yusuf di dalam penjara itu sempurna. Karena yang ditampakkan adalah akhlak, yang ditampakkan adalah perbuatan. Baik, hadirin rahimakumullah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Sebelum kita tutup nih. Ada? Cukup? Baik, hadirin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti Nabi Yusuf bebas, pada akhirnya bebas, ya. Pada akhirnya bebas dengan wasilah atau perantara raja yang bermimpi bahwa dia bermimpi 7 ekor sapi yang gemuk akan dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Itu salah satu mimpinya. Dan waktu itu tidak ada yang bisa menjelaskan. Hanya Nabi Yusuf yang bisa. Ada yang bisa tapi tidak memuaskan raja. Jadi kurang bisa dimengerti gitu penjelasannya.
yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf itu bisa diterima. Dan alasan Nabi Yusuf bebas dari penjara itu apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.